Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi. Pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam. Pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan. Islahkan hati kuatkan persatuan. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ihwatu iman rahimakumullah. Dalam surat Qaf ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang senantiasa selalu siap untuk mencatatnya. Dengan dicatatnya oleh malaikat, maka setiap ucapan kita, setiap lisan kita ini akan tentu diminta pertanggungjawabannya. Ada ungkapan mulutmu harimaumu, atau ungkapan mulutmu pisaumu. Mulutmu harimaumu artinya betapa berbahayanya lisan kita ini jika tidak dijaga dengan baik, maka akan memungkinkan untuk menerkammu. Dan juga mulutmu pisaumu. Nah, artinya ungkapan ini bahwa pisau ini ada dua sisi, yaitu bisa bermanfaat dan jika digunakan dengan yang benar dan baik sesuai dengan yang seharusnya. Dan juga dapat menjadi buruk apabila digunakan pada hal-hal yang tidak seharusnya atau bahkan akan membahayakannya. Apa yang kita ucapkan akan kembali kepada kita sendiri. Nah, sebagaimana ungkapan tadi, mulutmu harimaumu, mulutmu pisaumu, itu akan kembali kepada kita sendiri. Di zaman modern ini, tentunya ketajaman lisan kita ini tidak hanya dari yang dikeluarkan dari bibir kita ini, tetapi zaman modern ini kadang terwujud dalam aktivitas di media sosial, ya. Kita tahu dengan melalui status-status yang ditulis di sana, yang sudah semestinya bagi kita sebagai seorang muslim, muslimah, tentu status-status di medsos itu harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebijaksana mungkin. Karena jangan-jangan status yang kita tayangkan itu adalah menyinggung orang lain, atau status yang kita sampaikan itu adalah ada unsur-unsur kedzaliman, atau mungkin ada unsur-unsur yang dapat menyakiti orang, atau mungkin bahkan ghibah dan lain sebagainya, atau menunjukkan kepada bagaimana kondisi hati kita ini sehingga curhat di medsos ini. Nah, ini sebetulnya yang perlu kita perhatikan di dalam keseharian kita, di dalam menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, untuk supaya kita senantiasa meyakini bahwa ada di samping kita ini adalah para malaikat yang senantiasa mencatat apa yang kita ucapkan. Mengapa kita harus menjaga lisan dan ucapan ini? Pertama adalah ucapan kita atau ucapan itu, lisan kita itu merupakan ukuran keimanan seseorang.
atau barometer keimanan seseorang. Sebagaimana hadis yang sudah sangat masyhur, yang sudah sangat kita hafal tentunya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini adalah merupakan kalimat yang bersyarat. Ya, kalimat yang bersyarat jawabannya adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Maka bicaralah dengan baik atau diam. Nah, di sini menunjukkan bahwa kadar keimanan seseorang itu sangat ditentukan dengan apa yang kita ucapkan itu sebagai ukuran keimanan kita kepada Allah. Dan ukuran keyakinan kita bahwa apa yang kita ucapkan itu akan ada pencatat dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, hadis itu merupakan penegasan bahwa berkata dengan baik atau diam merupakan ukuran keimanan kepada Allah dan keyakinan akan adanya hari akhir, adanya yaumul hisab. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, tentu itu akan ada hisabannya kelak di akhirat. Dengan demikian, ucapan kita atau lisan kita ini adalah cerminan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan kita bahwa akan ada pertanggungjawaban kelak di yaumul hisab yang tidak akan luput dari pengawasan dan catatan malaikat. Nah, dengan demikian jika imannya baik, maka ucapannya pun akan baik. Jika imannya buruk, maka ucapannya pun akan buruk. Ya, kita seringkali juga melihat banyak orang yang berbicara tanpa difikirkan dulu. Ya, entah itu menyakiti, entah itu adalah akan kembali ke tidak terfikirkan, akan kembali kepada dirinya. Ya, jadi ucapan kita itu adalah ukuran dari keimanan kita. Jadi lisan ini akan menggambarkan bagaimana keimanan kita ini. Yang kedua adalah ukuran keselamatan. Lisan dan ucapan kita itu adalah ukuran keselamatan. Sebagaimana sabda Rasul bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatannya seseorang itu tergantung daripada kemampuannya menjaga lisan. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bahwa sungguh ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kata yang mengundang keridhaan Allah, meskipun dia sendiri tidak terlalu memperhatikan. Namun dengan sebab kata itu, maka kalimat itu menaikkan, Allah akan menaikkan derajatnya. Dan sebaliknya, ada seseorang yang mengucapkan kata yang mengundang kemurkaan Allah dan dia tidak terfikir bahwa itu adalah mengundang kemurkaan, maka itu akan membahayakan dirinya. Maka dengan demikian, jika kita mau selamat dunia dan akhirat, jangan berbicara kecuali yang benar, jangan berbicara kecuali yang baik-baik saja, yang bermanfaat saja. Jika memang tidak, lebih baik diam, karena setiap kata yang diucapkan pasti didengar Allah dan pasti diminta pertanggungjawabannya. Maka tentunya berfikirlah sebelum bicara, karena kalau ucapan sudah keluar itu tidak mungkin ditarik lagi. Ya, banyak orang yang berpangkat jenderal tapi omongannya seperti pangkat kopral. Banyak orang yang berpendidikan tapi omongannya kayak preman. Nah, ini tentunya hal yang perlu kita perhatikan, bahwa satu, ukuran keimanan, apa yang kita keluarkan dari bibir kita ini, ucapan kita ini. Yang kedua adalah ukuran dari keselamatan. Kalau boleh saya ilustrasikan bahwa lisan itu adalah ibarat moncong teko. Hati adalah tekonya itu sendiri.
Isi teko adalah apa yang didengar dan apa yang dilihat dan kemudian difikirkan. Maka yang akan keluar dari moncong teko itu tentunya akan sesuai dengan isi dari teko itu, akan sesuai dengan asupan dalam teko tersebut, ya. Jika memang memasukkan ke dalam teko itu air bening, tentunya akan keluar air bening. Tapi ketika memasukkannya adalah gula dan kopi, kemudian air bening, maka akan menjadi air kopi dan keluarnya air kopi. Jadi apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu adalah sangat tergantung dari apa yang ada di dalam hati kita. Dan bagaimana kita menjaga hati kita itu pun akan sangat tergantung dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Nah, oleh karena itu, dalam bulan Ramadan hendaklah kita menjaga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, hendaklah yang baik-baik saja, sehingga hati kita pun akan senantiasa baik-baik dan juga lisan kita pun akan senantiasa baik-baik juga. Nah, derajat seseorang akan sangat dapat dilihat dari bagaimana dia bicaranya. Yang ketiga, yang terakhir adalah lisan ini, yang menjaga lisan atau yang berbicara baik, senantiasa dijaga lisannya, itu akan dirindukan surga, ya. Tentunya pemirsa semua, kita semua ingin dirindukan surga, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, al-jannatu mustaqotun ila arba'atin, tahlil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa so'imi fi sahri Ramadan, ya. Salah satunya adalah yang dirindukan surga adalah yang senantiasa dapat menjaga lisan, ya. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Kalau boleh saya simpulkan, dari menjaga lisan itu adalah sebagai ukuran keimanan seseorang. Yang kedua adalah ukuran keselamatan baik dunia ataupun akhirat. Dan yang ketiga adalah lisan kita akan senantiasa, jika dijaga dengan baik, akan dirindukan oleh surga. Subhanallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti